Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, gimana? Pasti dong ya, kecewa melihat bagaimana hasil pertandingan tadi pagi ini. Memang mengecewakan ya. Inter tidak bisa melalui konsistensinya kembali ya, bisa mengalahkan Napoli, bisa mengalahkan AC Milan 2 kali, dan bahkan bisa mengalahkan Atlanta. Tetapi kita bermain melawan Sampdoria hanya kosong-kosong. Nah, sebelum gue lanjut sama Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kecewa ya. Tapi ya bagaimanapun sahabat Bob, life must go on ya. Ini kita udah harus lewatin bagaimanapun pertandingan tadi pagi. Sebenarnya kita menguasai pertandingan 25 tembakan tetapi berujung gol 0 sahabat Bob. Kalau gue melihat ya, ini dari cara pandang gue, nggak tahu sahabat Bob, silakan komen apa yang sahabat Bung Bob lihat di pertandingan tadi pagi. Kalau kita melihat penampilan pemain-pemain Inter bagus, berpermainannya bola mengalir, tetapi bagaimana penyelesaian yang tidak bisa menjadi gol? Itu yang masalahnya sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara, memang Lukaku dipasang di awal melawan bersama Toro, dan Gosen yang menggantikan Di Marco, terus Acerbi yang menggantikan si Bastoni. Tapi menurut gua Acerbi bagus walaupun dia taruh di kiri dan dia bisa sampai maju ke depan sahabat Bob. Nah, mungkin berbeda dengan karakternya Bastoni ya, tetapi kalau gua melihat Acerbi itu luar biasa. Ini benar-benar selalu membuat kejutan buat kita. Jadi banyak sebenarnya hal-hal positifnya. Nah, sedikit yang pengen gua bahas ya. Kita udah tahu hasilnya, pertandingannya seperti apa. Sedikit yang gua pengen bahas. Kenapa sih waktu di awal-awal musim kita berharap Inzaghi memainkan yang namanya si Christian Aslani, Belanova? Ini loh sebenarnya gitu loh. Nah, Inzaghi berani memainkan Lukaku, memainkan si Gosen. Kenapa gitu loh? Karena dia mungkin pengen merotasi. Dan memang ya hasilnya seperti yang kita rasakan tadi pagi gitu loh. Dan memang itu yang tidak kita harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kita seri, ya yang namanya peluang Scudetto menurut gua ada tertutup. Walaupun ada 0,01% ya peluangnya. Ya, artinya kita bermimpi aja udah nggak bisa nih kalau dengan melihat 15 poin ya. Napoli yang selalu konsisten terus menunjukkan performa yang terbaik. Ini luar biasa. Bahkan dia adalah Napoli itu 5 terbaik di 5 benua Eropa ya. Luar biasa. Baru 1 kali kalah dan itu juga Inter yang ngalahin gitu loh. Jadi mereka konsisten. Nah, sebenarnya ya inilah PR-nya Inzaghi gitu loh. Bagaimana tim-tim besar dia bisa gilas, tapi tim-tim yang harusnya kita Sampdoria, sahabat Bob lihat peringkat 19, baru menang 2 kali. Nah, sebelumnya di video gua sebelumnya pernah gua bilang bahwa kita mendominasi pertemuan dengan Sampdoria, tetapi di pertandingan terakhir kita melawan Sampdoria itu kita kalah dan menang di kandangnya mereka. Nah, ternyata tadi pagi berulang lagi. Nah, harusnya ya kalau kita berbicara pertengkaran yang namanya si Barella dengan Lukaku, dah menurut gua sih itu biasa aja ya. Pasti mereka sudah berbaikan dan kembali gitu loh. Yang paling penting adalah kita menatap ke depan sahabat Bob. Itu udah lewat, nggak bisa kita rubah hasilnya. Mau kecewa, mau apa, itu membuat energi kita terkuras dengan hal-hal yang kurang bagus. Jadi bagaimanapun ya pertandingan tadi itu jadi PR buat Inzaghi. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Udinese yang kita tahu bagaimana kita kalah 3-1 di kandang mereka di tahun lalu, dan besok hari Minggu kita harus bisa memenangkan pertandingan itu. Apalagi kita juga akan ketemu dengan Porto. Nah, sahabat Bob, kenapa kalau kita lihat Gosen tidak seperti biasanya? Ternyata di babak kedua dia ditarik, ternyata dia cedera paha kanan. Semoga aja dia baik-baik aja dan bisa membuktikan diri juga terhadap Inzaghi. Karena Inzaghi semua butuh pemain-pemain, walaupun dia pemain cadangan, tetapi inilah ya, kalau kita berbicara Dum-Dum yang menggantikan Darmian jauh dari harapan kita. Tapi ya sudahlah, ini udah lewat. Nah, Brozo yang kita berharap dia masuk di menit ke-65 bisa membuat warna yang baru. Memang ya bisa, tetapi tetap aja nggak bisa cetak gol. Yang gua sayangkan adalah Di Marco. Ya, dia udah 2 kali menendang first time nggak gol, dan yang ketiga di menit 90 plus sekian
ya. Dia tidak menendang, tapi dia umpan. Tetapi Toro ya ditutup ruangnya dan dia telat menendang. Akhirnya peluang terakhir kita selesai. Ya sudah sahabat Bob. Yang penting tetap semangat. Kita sambut pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Nah, terus Inzaghi bilang begini ya. Kami tidak meremehkan Sampdoria, tapi kami harus memenangkan pertandingan seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena memang bagaimanapun ya kita menatap satu pertandingan kita harus lalui. Gue bilang di video-video gue bahwa Inter kuncinya konsisten. Tetapi ya inilah yang terjadi gitu loh. Apakah itu masalah rotasi? Kalau menurut gue nih ada mungkin psikologis ya. Kalau menurut gue nggak tahu sahabat Bob apa gitu loh. Kami merasakan kekecewaan tim tampil baik. Memang benar kalau menurut gue baik, tapi ya penyelesaiannya aja gitu. Tim banyak menciptakan peluang dan tidak meremehkan lawan mereka. Kami seharusnya melakukan lebih baik. Ini hasil imbang yang tidak sesuai dengan kami dan membuat kami merasa sangat menyesal. Kami datang ke sini setelah beberapa pertandingan besar di mana kami tidak kebobolan dan kami harus terus bekerja seperti ini ya. Inter juga udah sering clean sheet dan pertahanannya juga ada semakin bagus dan itu adalah itu menjadi kredit poin dan positif buat kita sebenarnya. Nah, terus apa yang dibilang sama Stankovic? Selamat kepada Simone Inzaghi telah membangun tim Inter yang kuat. Saya doakan yang terbaik untuk mereka. Jadi si Stankovic aja mengakui bahwa memang Inter kuat. Tapi ya memang masalahnya ya apakah ini juga ya. Ini kan hari Valentine ya sahabat Bob, hari kasih sayang. Apakah Inter sengaja memberikan 1 poin buat Sampdoria? Ya ini bercanda aja ya sahabat Bob ya. Tapi pada dasarnya ya memang Sampdoria bertahannya 10 orang ke belakang semua dan memang mereka hanya mengandalkan serangan balik dan mereka numpuk di kotak penalti dan Inter tidak bisa keluar untuk mencetak gol baik dari luar kotak penalti, Hakan, Mkhitaryan, Lukaku ya. Kalau kita lihat Lukaku ya menurut gua sih dia masih banyak kehilangan bola. Memang gaya bermainnya Inzaghi dengan Conte berbeda. Dan memang kalau gue lihat si Lukaku ini cocok untuk serangan-serangan balik ya. Dan dia juga untuk sprint aja dia belum berani. Karena memang mungkin ya kondisi fisik dan psikologisnya. Semoga dia ke depan bisa jauh lebih baik dan kita berharap benar-benar dia kembali ke performa terbaiknya. Nah terus kalau Hakan ya berterima kasih kepada fans Inter. Saya berharap rakyat Turki dan Suriah dapat segera kembali menjalani kehidupan mereka. Ya, bagaimanapun kita tahu apa yang terjadi di Turki ya. Kita selalu doakan yang terbaik buat mereka, buat rakyat Turki ya. Semoga cepat pulih kembali dan dukungan-dukungan dari Kurvanort semua mendukung Hakan. Bahkan di bajunya juga udah ada Pray for Turki kan. Apalagi kalau dia mencetak gol, aduh bagus banget. Tapi ya ini sudah berlalu ya. Terus Stefan de Vrij juga bilang dia bilang? Kami memiliki banyak peluang, kami melewatkan gol, kami bagus, kami tidak kebobolan, tapi kami benar-benar menyesal dengan hasilnya. Nah, terus bagaimana mengenai perpanjangan kontrak? Ya, kami punya hubungan yang baik, kami lagi mencari titik temunya di mana gitu loh. Dan kita berharap kalau Stefan de Vrij bisa bertahan akan lebih baik. Jadi kenapa? Karena kan Inter nggak perlu mencari banyak back lagi gitu loh. Kalau De Vrij ada, terus Acerbi juga bertahan, itu akan jauh lebih baik gitu loh. Kita hanya tinggal mencari 1-2 pengganti Skriniar dan pelapis sahabat Bob. Nah, jadi benar-benar kita bagaimana lagi ini udah lewat dan kita berharap bagaimana nanti melawan Udinese Inter bisa benar-benar perform terus juga melawan Porto. Nah sedikit update bahwa Inter Milan memikirkan striker Atlanta Rasmus Højlund. Ini luar biasa ternyata ya. Gua juga baru tahu ternyata dia ini tingginya 191 ya. Umur masih 20 tahun dan penampilan dia di Atlanta musim ini udah 18 kali pertandingan dan udah mencetak 5 gol dan 2 assist. Ini luar biasa ya. Kenapa gitu loh? Karena menurut media Italia ya, Gazzetta dello Sport, kalau seandainya Lukaku tidak dipermanenkan Inter atau tidak diperpanjang kontrak pinjamannya, kemungkinan dia si Rasmus ini akan dikejar sama Inter karena memang ini bagus dan sekarang market value-nya baru sekitar 17 juta. Dia pemain Denmark ya, satu kampung dengan Eriksen.
Kalau gua melihat video-videonya ini luar biasa, apalagi kalau kita melihat bagaimana pertandingan terakhir melawan Lazio, ini cepet ya, kakinya juga pasti lebih panjang ya, tinggi 191, tapi kecepatan-kecepatannya luar biasa. Ya kalau gua berharap ya kalau dia masuk akan lebih baik sahabat Bob ya. Kenapa gitu? Karena ya sesuai postur, terus dia penyerang yang komplit gitu loh. Jadi kita berharap apa yang diinginkan Inter semoga tercapai. Apalagi kita ya sekarang bagaimana fokus Inter untuk mengamankan tiket Liga Champion. Ya kalau misalnya Napoli terpeleset, ya ibaratnya Napoli itu udah nggak kalau gua pribadi ya kita nggak anggap lagi dia ada di Serie A. Yang di Serie A tuh hanya ada 19 tim. Dia sih udah kalau menurut gua udah Scudetto itu udah di tangan lah ya. Kecuali ya ada hal-hal yang tidak kita duga ya. Apakah Inter bisa menyalip ya 15 poin itu ada 5 pertandingan sahabat Bob. Jadi dia harus kalah 5 kali, Inter menang terus. Nah, itu mungkin bisa gitu. Tapi kan kurang masuk akal gitu. Tapi ya tetap optimis seperti gua bilang tadi 0,001% masih ada peluang sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik, terus Inzaghi juga bisa memulihkan kepercayaan diri pemain-pemain Inter dan Barella dengan Lukaku juga kembali ya. Bagaimanapun kita jangan lupakan Barella itu perannya luar biasa sahabat Bob. Toro ya, itu pertengkaran kecil tuh biasa. Kita aja sama teman juga kadang-kadang suka berantem juga kan. Jadi ya pada prinsipnya kita doakan Inter semoga nanti lawan Udinese kita menang, lawan Porto kita menang, dan kita bisa menikmati Liga Champion sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.